warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ariel Fauzi dengan NIM 1220081. Dengan tugas mandiri ini dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, saya dari kampus PSI Margonda. Oke, selanjutnya saya akan langsung berikut topik tugasnya, yaitu adalah menganalisis bahasa dalam pidato tokoh Indonesia. Di sini saya mengambil judul pidato yaitu tentang orasi tokoh nasional menutup rangkaian kegiatan PPSMB UGM 2021 oleh Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Nama tokohnya ya Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono, seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR dari Negara Republik Indonesia. Dalam masa jabatan beliau yaitu dari 2019 hingga 2024. Sumber video yaitu ada tercantum link YouTube-nya dan durasi video dalam video pidato beliau yaitu adalah 4 menit 23 detik. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemutaran video pidato dari tokoh Bapak dari Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Kepada kalian semua, Gajah Mada Muda, Gamada tahun 2021 yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang diberikan pada kita semuanya. Pada kalian, Gamada 2021, Anda juga harus bersyukur sekalian menjadi bagian kecil dari generasi muda Indonesia yang akan mendapatkan pendidikan tinggi di Gajah Mada, di Universitas Kebangsaan, Universitas Kerakyatan Indonesia di Yogyakarta. Bersyukur membutuhkan kesadaran bahwa kalian harus sadar sekalian diterima di Gajah Mada bukan hanya karena kerja keras, belajar keras saudara, kalian semua, namun juga karunia Allah. Karena semuanya pasti belajar dan bekerja keras untuk dapat diterima. Dan kalian hanya bagian kecil dari generasi muda yang diterima. Itulah artinya bersyukur. Namun bersyukur tidak hanya mengucapkan Alhamdulillah atau sujud syukur. Bersyukur artinya mengisi kesempatan kalian semua dengan belajar lebih keras, ya, memanfaatkan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu selama kalian belajar dan hidup di Yogyakarta. Saya 49 tahun yang lalu berada di tempat kalian yang sekarang ini. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA saya di Jayapura, saya dapat diterima di Gajah Mada. Dan selanjutnya meneruskan S2, S3 saya di Amerika. Jadi saudara-saudara kalian semua harus bisa membuktikan itu akan mendapatkan pendidikan tinggi di Gajah Mada. Ada dua hal yang akan saudara kalian dapatkan selama belajar di Gajah Mada, Yogyakarta. Di Universitas Gajah Mada, kalian akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang pasti akan lebih tinggi standarnya dibandingkan dengan universitas lainnya. Hidup di Yogyakarta akan membentuk karakter Gajah Mada, ya, membentuk karakter Gajah Mada yang artinya kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kalian akan kompeten di bidang masing-masing. Berani, insya Allah sekalian akan berintegritas sebagaimana halnya karakter kerakyatan Indonesia yang selalu mementingkan pengabdian. Berjiwa seni, ke depan daya saing kita membutuhkan inovasi dan improvisasi. Tidak akan bisa berinovasi kalau tidak ada jiwa seni. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan percayalah saudara akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup untuk kehidupan kalian ke depan.
Selamat belajar, jangan ingah-ingih, percaya diri, sukses selalu, salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan untuk COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu adalah pidato dari beliau, Bapak Insinyur, maaf, Bapak Dokter Insinyur, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Dalam analisis bahasa yang dalam pidato tersebut, itu ada beberapa poin yang saya akan menjelaskan, yaitu ada 5, ada struktur pidato, tata bahasa, diksi atau pilihan kata beliau, terus gaya bahasa dan retorikanya, terus kejelasan dan kelancaran berbicara. Oke, dalam poin-poin yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah struktur pidato. Struktur pidato yang disampaikan itu sudah sangat baik, yaitu dalam pertama yaitu pembukaan. Pidato dimulai dengan salam pembuka dan pengenalan topik yang jelas juga, dan pengenalan diri beliau juga sudah sangat baik, yaitu dengan pengenalan topiknya, yaitu menjelaskan bahwa menutup rangkaian kegiatan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru atau PPSMB UGM 2021 dan memberi apresiasi terhadap perjuangan Gajah Mada Muda. Nah, untuk isi pidato tersebut memiliki alur yang logis dan membahas tantangan untuk tidak menyia-nyiakan waktu selama menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada. Beliau menjelaskan isi-isinya yang bahwa untuk memberikan hal-hal untuk tidak menyemangati bahwa jangan menyia-nyiakan untuk kuliah di Universitas Gajah Mada gitu, seperti itu. Dan untuk poin yang terakhir yaitu penutupan. Penutupan pidato diakhiri dengan kesimpulan dan pesan yang kuat mengenai pentingnya memiliki karakter di Universitas Gajah Mada, ya seorang mahasiswa baru yang harus memiliki jiwa yang kuat, berani, dan berjiwa seni akan terbentuk dalam diri Gamada atau mahasiswa baru dari Universitas Gajah Mada. Itu untuk poin yang pertama, dan untuk poin kedua yaitu adalah tata bahasa yang didadokan oleh beliau, yaitu adalah tokoh menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan IYD-nya, yaitu ijaan yang disempurnakan. Meskipun terdapat beberapa poin penggunaan bahasa informal yang menyesuaikan audiennya, seperti itu. Dan untuk poin yang keduanya yaitu adalah tidak ditemukan kesalahan yang signifikan dalam menggunakan kata-kata atau struktur kalimat yang didatokan oleh beliau. Jadi kata-katanya sudah sangat baik dalam tata bahasanya, dan untuk penggunaan kata baku lebih dinominankan dibandingkan dengan kata tidak baku. Mungkin seperti itu dalam kata bahasanya. Oke, untuk poin yang ketiga adalah diksi atau pilihan kata yang beliau sampaikan. Pilihan kata sesuai dengan konteks pidato yang membahas pembelajaran dan apresiasi bagi PPSMB UGM 2021. Berarti pilihan kata yang sudah beliau pidatokan sudah cukup baik, karena pidatonya sudah sesuai, pilihan katanya sesuai dengan topik yang dijelaskan. Dan untuk yang kedua, terdapat beberapa istilah untuk memberikan semangat memberikan semangat kepada para PPMB, PSMB UGM 2021 yang sudah digunakan secara tepat dan jelas juga penggunaannya. Jadi beberapa poin untuk menyemangati para mahasiswa baru dalam Universitas Gadjah Mada ini sudah sangat baik yang disampaikan oleh beliau. Terus tidak ditemukan kata-kata yang bersifat ambigu atau multitafsir. Jadi bahasa yang digunakan beliau itu sudah sangat baik juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang tidak ada kata-kata yang ambigu dalam yang beliau sampaikan. Untuk poin keempat yaitu adalah gaya bahasa dan retorikanya. Di sini saya menjelaskan akan dua poin. Yang pertama adalah pidato menggunakan gaya bahasa persuasif untuk membangun kesadaran dan semangat audien untuk tidak menyia-nyiakan waktu selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau untuk terus memberikan pesan kepada para mahasiswa baru dari Universitas Gadjah Mada untuk tidak menyia-nyiakan waktu mereka dalam eh, melanjutkan pendidikan mereka di universitas tersebut.
Untuk poin yang kedua yaitu adalah terdapat penggunaan repetisi untuk menegaskan poin-poin penting dalam pidato. Nah, ini poin yang sangat penting juga yang digandakan gaya bahasa oleh beliau yang merujuk ke isi topik tersebut. Oke, untuk poin yang terakhir, yang kelima adalah kejelasan dan kelancaran berbicara seorang dari beliau. Tokoh berbicara dengan intonasi yang jelas dan tidak terbata-bata. Jadi, berbicara juga sudah intonasinya sudah baik dan sudah jelas dan tidak ada kata-kata yang bertele-tele atau terbata-bata yang eee, menjadi pidato itu tidak jelas untuk didengarkan. Dan untuk yang poin kedua, mohon maaf di 5 ini kan ada 3 poin, yang poin keduanya yaitu adalah pengucapan kata-kata dilakukan dengan baik, meskipun ada beberapa bagian di mana tempo berbicara agak cepat. Nah, di sini, mungkin, beliau ada bahasa-bahasa yang mungkin tadi saya dengar, yaitu adalah temponya terlalu agak cepat, gitu. Ya mungkin itu adalah hal yang harus diperbaiki oleh beliau dalam berpidato supaya, orang yang mendengarkan pidato beliau itu tidak jelas gitu dalam penyampaiannya gitu. Jadi supaya pidato beliau tidak terlalu cepat dalam memberikan pidatonya, seperti itu. Dan untuk poin ketiga adalah tidak terdapat pengulangan kata atau frasa yang tidak perlu. Nah, ini baik juga beliau telah memberikan kata-kata yang tidak berulang kali gitu, yang sepertinya, kita ulangi, kita ulangi, yang mungkin kata-kata beliau yang sudah tepat dan sangat baik, seperti itu. Jadi, dari 5 poin yang sudah saya analisis tersebut, saya sudah menyatukan sebuah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang saya lakukan, dari, pidato Bapak Doktor Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono menunjukkan bahwa secara umum penggunaan bahasa dalam pidato ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya. Terdapat, beberapa kelebihan seperti penggunaan tata bahasa yang baik, pilihan kata yang sudah sesuai, serta penyampaian yang jelas dan efektif. Namun, terdapat beberapa bagian di mana penggunaan bahasa informal muncul. Nah, ini bahasa informal yang muncul. Meskipun hal ini bisa dimaklumi dalam konteks komunikasi dengan audiens, itu sangat mungkin masih hal wajar ya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidato ini cukup efektif dalam menyampaikan pesan dan memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Itu yang mungkin saya sampaikan dalam kesimpulannya. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari saya, mungkin saran dan rekomendasi bagi beliau untuk yang pertama adalah, untuk meningkatkan kualitas pidato, beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain, antaranya saya bisa memberikan 3 saran. Yang pertama adalah memperlambat tempo berbicara agar audiens lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Nah, ini saran yang mungkin saya sampaikan, ini adalah hal yang harus diperbaiki, terutama bagi diri saya sendiri dalam berpidato, ya mungkin itu harus menjadi bahan perbaikan mungkin ke depannya bagi beliau untuk tidak berbicara terlalu cepat gitu, temponya harus terlalu lambat supaya para audiens ataupun para yang mendengarkan pidato tersebut lebih, mudah memahami. Poin kedua adalah mengurangi penggunaan bahasa informal agar lebih sesuai dengan konteks formal. Nah, tadi kan saya sampaikan di kesimpulan ada penggunaan bahasa informal yang tidak perlu, yang harusnya lebih sesuai dengan konteks formalnya saja. Oke, dan untuk yang ketiga, menggunakan lebih banyak contoh konkret untuk memperjelas ide yang disampaikan. Nah, ini adalah menggunakan lebih banyak contoh-contoh konkret untuk memberikan ide yang disampaikan kepada beliau, gitu. Jadi, mungkin itu saja saran dari saya dan rekomendasi. Terus, mungkin dengan perbaikan yang sudah saya sarankan tersebut, video itu akan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya dan lebih efektif lagi dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang mendengarkan pidato dari beliau. Mungkin sudah cukup, analisis dari bahasa yang sudah saya lakukan dalam pidato Bapak, Doktor Insinyur Muhammad Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Ya, sebelumnya mohon maaf jika yang saya sampaikan ini ada kekurangan kata-kata, ya ada kekurangan dalam bahasa saya juga, dan saya mohon maaf. Sekali lagi, saya Adi Nur Fauzi, mohon maaf saya undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.